Nabi Bahtiar, SE, MM, AFA, dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur pembangunan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Susanti dan rekan saya bernama Syahdiani Sabila. Lalu nama saya Ardia Sita Pramesti. Nama saya Novi Olin Roman. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke pembahasan materi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pembangunan ekonomi yang akan disampaikan oleh saudara Novi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dalam kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialisasinya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran. Dalam rangka panjang, kemakmuran itu sendiri ditunjukkan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, pendapatan domestik bruto atau GDP, adanya keseimbangan antara supply dan demand di pasar. Baik, untuk materi mengenai pengertian pembangunan ekonomi telah disampaikan oleh saudara Novi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembangunan ekonomi yang akan disampaikan oleh Ardia. Saya akan menjelaskan tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan kapita negara. Yang kedua, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan dan menyetarakan taraf hidup penduduk. Keempat, meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Kelima, mengurangi kesenjangan sosial. Enam, meningkatkan kapasitas produksi. Ketujuh, meningkatkan investasi negara. Kedelapan, mengurangi angka kemiskinan. Kesembilan, menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam bermasyarakat. Kesepuluh, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembangunan menurut KUHAP. KUHAP mengatakan tujuan pembangunan ekonomi untuk membentuk iklim yang kondusif bagi keagungan nilai-nilai Islam dalam sesuatu masyarakat yang sejahtera secara material. Yang kedua, menurut Arubi mengkorelasikan pembangunan ekonomi dengan kewajiban keagamaan. Menurutnya, tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan hingga setiap individu dapat melaksanakan dan komitmen terhadap ajaran agama mereka. Yang ketiga, ada dari karya-karya kontemporer. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan yang memadai. Baik, materi mengenai tujuan pembangunan ekonomi telah selesai disampaikan oleh Ardia. Selanjutnya mengenai materi unsur-unsur pembangunan ekonomi yang akan disampaikan oleh Syahda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembangunan ekonomi. Unsur-unsur pembangunan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, penduduk, tenaga kerja, dan kapital. Yang pertama, pengertian penduduk. Pengertian penduduk menurut Dr. Kartomo, beliau mengungkapkan pengertian penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk terlepas warga negara ataupun bukan. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan pemerintah. Tenaga kerja mempunyai 3 jenis, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik,
tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Baik, untuk yang ketiga yaitu mengenai kapital. Kapital atau modal adalah segala bentuk kekayaan yang dipergunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menciptakan atau menambah output. Ada dua fungsi kapital, yang pertama yaitu sebagai pendorong perkembangan ekonomi, yang kedua yaitu sebagai sumber menaikkan tenaga produksi. Nah, lalu lanjut ke sumber-sumber kapital untuk pembangunan. Yang pertama yaitu ada sumber fisik. Kapital dapat terbentuk dengan cara penggantian faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang efisien ke penggunaan yang efisien, sehingga faktor-faktor yang menganggur secara tersembunyi dapat dimanfaatkan bagi pembangunan tanpa menurunkan produksi pada sektor semula. Yang kedua yaitu sumber dana finansial, yaitu ada 6. Yang pertama tabungan masyarakat, yang kedua pajak atau tabungan paksa, yang ketiga tabungan pemerintah, yang keempat pinjaman pemerintah, yang kelima inflasi, yang keenam investasi asing. Baik, itulah mengenai unsur-unsur pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran dalam rangka panjang. Kemakmuran itu sendiri ditunjukkan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, yaitu pendapatan domestik bruto atau GDP, adanya keseimbangan antara supply dan demand di pasar. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, karena di sini kami perempuan semua, jadi kami tidak menerima maaf apabila ada kesalahan. Karena perempuan selalu benar. Bercanda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu judul lagu divisi. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan komen di bawah sini.